Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah penilaian pembelajaran matematika. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penilaian berbasis kelas di SMP, SMA pada pembelajaran matematika. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Intan Melinda Utari, Lailatul Badriyah, Mardiana, Muhammad Alif Anwar, dan Humaira Afifah. Pembahasan pertama mengenai pengertian penilaian berbasis kelas pada pembelajaran matematika. Penilaian berbasis kelas atau PBK pada pembelajaran matematika adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran matematika. PBK merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan atau standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Depdiknas 2002 menjelaskan bahwa penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. PBK itu pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis atau paper and pen. Fokus penilaian diarahkan pada penguasaan kompetensi dan hasil belajar siswa sesuai dengan level pencapaian prestasi siswa. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas. Ada beberapa bentuk penilaian berbasis kelas, diantaranya yang pertama kuis. Kuis digunakan untuk menanyakan hal-hal dari pelajaran yang lalu yang berupa isian singkat dan dilakukan sebelum pelajaran. Yang kedua, pertanyaan lisan di kelas. Pertanyaan lisan di kelas digunakan untuk mengungkapkan penguasaan peserta didik tentang pemahaman mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari. Lalu yang ketiga ada ulangan harian. Ulangan harian dilakukan secara periodik pada akhir pengembangan kompetensi untuk mengungkapkan penguasaan kognitif setiap peserta didik. Lalu yang keempat ada tugas individu. Tugas individu ini biasanya dilakukan secara periodik juga dan dapat berupa tugas di kelas, yaitu tugas langsung maupun tugas di rumah atau biasa kita sebut dengan PR. Kemudian yang kelima ada tugas kelompok. Tugas kelompok digunakan untuk menilai kemampuan kerja kelompok dalam upaya pemecahan masalah sekaligus untuk membangun sikap kebersamaan pada diri peserta didik. Kemudian yang keenam ada ulangan semester. Ulangan semester biasanya digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pada akhir program semester. Kemudian yang ketujuh adalah ulangan kenaikan kelas. Ulangan kenaikan kelas digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik dalam menguasai materi pada suatu bidang studi tertentu pada 1 tahun ajaran. Kemudian yang kedelapan ada ujian praktek. Ujian praktek dipakai untuk mata pelajaran yang ada praktiknya. Contohnya seperti mata pelajaran biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu angket. Nah, angket ini biasanya berupa kuesioner. Nah, angket yang berupa kuesioner ini biasanya dilakukan dalam penilaian spiritual maupun sikap. Biasanya para siswa akan diberikan angket yang harus mereka isi secara jujur. Misalnya, apakah kamu sudah menerapkan berdoa sebelum makan? Nah, kemudian para siswa akan memilih jawaban, bisa memilih pernah, jarang, selalu, tidak pernah, maupun jawaban lainnya. Kemudian bentuk penilaian yang ke-10 yaitu tugas proyek.
tugas proyek adalah tugas yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, bentuk penilaian yang terakhir yaitu tugas portofolio. Portofolio sendiri adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru untuk mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Baik, selanjutnya adalah tujuan penilaian berbasis kelas. Secara umum, semua bentuk penilaian berbasis kelas bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik di sekolah, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui ketercapaian mutu pendidikan. Secara khusus, penilaian berbasis kelas bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, dan memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Dengan demikian, penilaian berbasis kelas berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan program pengajaran, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, dan sebagai alat untuk peserta didik untuk melakukan evaluasi dan introspeksi. Selanjutnya, manfaat penilaian berbasis kelas. Adapun manfaat penilaian berbasis kelas antara lain yang pertama, memberi umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar. Kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Tiga, membantu pembuatan laporan lebih bagus serta menaikkan efisiensi pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Bagi peserta didik, penilaian berbasis kelas sangat bermanfaat untuk memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik dan lebih menitik beratkan pada kemampuan, keterampilan, dan penilaian. Sedangkan bagi orang tua, penilaian berbasis kelas diantaranya bermanfaat untuk yang pertama, mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya. Kedua, mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua peserta didik untuk melakukan diskusi dengan guru atau sekolah dalam hal perbaikan kelemahan peserta didik. Istilah-istilah dalam penilaian berbasis kelas. Seperti yang diketahui, penilaian adalah serangkaian proses untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Proses tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dalam proses belajar. Tujuannya untuk memantau kemampuan dan kemajuan maupun perbaikan hasil belajar siswa. Merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian revisi kurikulum 2013, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam kegiatan penilaian oleh guru di sekolah. Yang pertama adalah ketuntasan belajar minimal atau biasa dikenal dengan KBM. KBM adalah kriteria pencapaian ketuntasan minimal pada satu atau dua kompetensi dasar. Sebagai contoh, ketuntasan mata pelajaran matematika
PBK pada kompetensi dasar 1 adalah 65. Setelah diadakan ulangan pada kompetensi dasar tersebut, siswa memperoleh nilai 65 atau menguasai materi pada kompetensi dasar tersebut 65%, maka siswa tersebut sudah memenuhi ketuntasan belajar minimal. Sebelumnya digunakan istilah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang tertuang dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Jika kita ingat kembali, istilah ini sudah pernah digunakan sebelumnya seperti pada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006, disebut juga dengan istilah SKBM atau syarat ketuntasan belajar minimal. Selanjutnya, yang kedua adalah penilaian harian atau biasa disingkat dengan PH. Penilaian harian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa secara berkala setelah menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar. Penilaian harian ini lebih kompleks dan tidak hanya sebagai ujian. Sebelumnya dikenal dengan istilah UH atau ulangan harian, semacam kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan dijadikan acuan sebagai prestasi belajar. Yang ketiga adalah penilaian tengah semester atau yang biasa disingkat dengan PTS. Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan beberapa minggu kegiatan pembelajaran disebut dengan penilaian tengah semester. Penilaian ini mencakup seluruh indikator pada KD tersebut. Sebelumnya juga dikenal dengan istilah UTS atau ujian tengah semester. Semester atau PAS. Penilaian akhir semester adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa di akhir semester ganjil atau gasal maupun semester genap yang mencakup seluruh indikator pada semua KD atau kompetensi dasar. Penilaian akhir semester ini dilakukan untuk semester gasal atau ganjil maupun semester genap. Sebelumnya, penilaian akhir semester ini digunakan istilah ujian akhir semester atau yang disingkat dengan UAS. Yang terakhir adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Penilaian akhir tahun terdiri dari materi soal pada semester ganjil sebanyak 25% dan semester genap sebesar 75%. Untuk kenaikan kelas sendiri ditentukan oleh penilaian akhir tahun atau yang dikenal dengan PAT. Sebelum digunakan istilah PAT, biasanya dikenal istilah UKK atau ujian kenaikan kelas. Penerapan penilaian berbasis kelas dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk penilaian yang digunakan di kelas. Dalam penggunaan penilaian berbasis kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah: pertama, guru memahami lebih awal pembelajaran peserta didik dan mampu menerapkan pengajaran yang tepat sehingga teknik penilaian berbasis kelas dapat dilaksanakan. Kedua, guru menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran peserta didik dan mampu menerapkannya sehingga teknik penilaian berbasis kelas dapat dilaksanakan. Ketiga, guru menentukan kompetensi peserta didik sehingga teknik penilaian berbasis kelas digunakan berdasarkan kompetensi siswa tersebut. Keempat, guru memilih teknik penilaian berbasis kelas yang tepat untuk memberikan umpan balik perbaikan pengajaran bagi guru dan pembelajaran bagi siswa. Kelima,
guru memilih gaya pengajaran secara konsisten sehingga dapat diterapkan dengan mudah dan jelas teknik penilaian berbasis kelas. Keenam, guru dan peserta didik mampu menggunakan informasi belajar siswa secara maksimal melalui teknik penilaian berbasis kelas. Ketujuh, guru dan peserta didik menelaah hasil teknik penilaian berbasis kelas dan menentukan apakah terdapat perubahan. Kedelapan, peserta didik perlu mengetahui teknik penilaian berbasis kelas yang digunakan di kelas. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa penilaian berbasis kelas atau PBK pada pembelajaran matematika adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran matematika dan dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis atau paper and pen yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, dan memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum